Oke guys, kita ketemu lagi di Iman Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Jepang untuk pemula. Dan kali ini kita akan memulai dengan bagian 1. Kita bagi per bagian ya. Untuk pertama kita langsung saja untuk bagian pertama, part 1. Di sini kita akan membahas tentang dasar-dasar bahasa Jepang. Yang pertama kita lihat di sini ada bungkei, kemudian ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada, nah ini adalah pola kalimat ya. Nah di sini yang akan kita bahas ada 4 jenis ya. Yang pertama watashi wa rao desu, narong-san wa nihonjin de warimasen, ali-san wa kensusei desu, li-san mo kensusei desu. Nah untuk yang pertama kita lihat di situ ada watashi wa rao desu. Watashi wa itu artinya saya, kemudian wa di sini artinya sebagai partikel ya, jadi tidak diartikan hanya sebagai partikel atau bisa diartikan juga dengan adalah. Jadi sementara kalau rao itu adalah nama ya. Watashi wa rao desu, saya rao. Des ini sebagai penghalus bahasa atau sebagai penegas juga. Jadi watashi wa rao desu itu artinya saya rao. Jadi kalian yang mau memulai belajar bahasa Jepang bisa mempraktekkan sendiri, tinggal mengganti rao dengan nama sendiri. Watashi wa rao desu. Ya. Jika nama sendiri itu tidak, kalau misalkan kalian sudah mengenal dengan ada kata sang ya di belakang. Nah, untuk nama sendiri itu tidak boleh menggunakan kata sang ya, kecuali untuk nama orang lain. Baik, kita lanjut yang kedua. Ini ada narong sang wa nihonjin dewa arimasen. Nah, naron kalau di Jepang huruf N itu biasanya bunyi jadi ang ya, jadi dengung. Naron jadi narong, san jadi sang, narong sang, wa nihon jadi nihong, jing dewa arimasen. Ini nama orang, tuan, sang itu tuan ya, untuk panggilan kalau di Jepang untuk laki-laki perempuan sama menggunakan sang. Narong sang wa nihong jing dewa arimasen. Jadi tuan narong adalah, nah wah ini kita artikan sebagai adalah. Jing itu orang Jepang ya. Jing di sini untuk orangnya ada lagi bahasa lain atau kata lain. Jing untuk orang itu hito, tetapi untuk jing di sini untuk kebangsaan ya atau negara ya, asal negara. Nihong jing berarti orang Jepang. Dewa arimasen. Nah kalau tadi kita mengenal kata des. Nah, kalau yang untuk des ini untuk kalimat positif, sementara kalau yang dewa arimasen untuk yang negatif. Nah, artinya ini tidak. Jadi narong sangwa nihongjin dewa arimasen. Tuan narong bukan orang Jepang. Jadi kita mengartikan ke belakang ya. Tuan narong bukan orang Jepang. Tuan narong adalah bukan orang Jepang. Nah, di sini ya untuk yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, ali-san wa kensusei desu. Ali nama orang, sang seperti tadi tuan ya. Kemudian kensusei. Kensusei itu artinya trainee atau yang sedang latihan ya. Ali-san wa kensusei desu. Sama des di atas sudah ada ya. Kemudian yang terakhir, li-san mo kensusei desu. Li nama orang. Nah, di sini perbedaannya kalau tadi dari 1, 2, 3 ada kata wa atau partikel wa. Untuk yang nomor 4 ini kita di sini ada partikel mo. Artinya juga. Jadi li sang mo kensusei desu. Tuan Li juga trainee ya. Jadi seorang trainee. Kita lihat di contoh-contoh kalimatnya. Untuk yang pola kalimat pertama, di sini ada pertanyaan, kemudian jawabannya seperti yang di atas. Anatawa rao sang desu ka? Nah,
Kalau tadi di atas kalimat pernyataan, kemudian kalau untuk yang di contoh di sini, ini pertanyaan. Di Jepang biasanya menggunakan kata ka, ya. Anata wa raosang desu ka, ya. Tapi ada juga kalau untuk sudah terbiasa di sana juga ada juga yang tidak menggunakan kata ka, ya. Misalkan di sini kalau anata wa raosang desu ka, anata wa rao, nah biasa juga ada. Tapi nanti kita akan pelajari di part-part selanjutnya, ya. Nah, untuk yang sekarang untuk bagian pertama ini, untuk pertanyaan kita menggunakan kata ka, deska, ya. Jadi kalau ada kata-kata ka di belakang itu sudah pasti ada pertanyaan, kalimat pertanyaan. Anata wa raosang deska. Baik, satu lagi yang harus kalian perhatikan untuk bahasa Jepang ini ada intonasinya sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia, ya. Jadi kalau bahasa Indonesia lebih ada intonasinya berbeda sekali dengan bahasa Jepang yang seperti apa ya? Kalau untuk yang laki-laki seperti orang lagi marah padahal bukan. Jadi lebih tegas gitu, ya. Jadi anata wa raosang desu ka? Nah, ini ada intonasinya. Kemudian jawabannya ini bisa beberapa jawaban. Sebagai contoh, hai watashi wa rao desu, atau bisa langsung hai rao desu. Oh, untuk yang ini pertanyaannya artinya anata wa itu saya, Anda. Anata itu Anda. Di atas kita sudah mengenal kata watashi wa. Watashi itu saya, anata itu Anda atau kamu. Anata wa raosang desu ka? Apakah Anda Tuan Rao? Jawabannya bisa ada 3 ini, ya. Sebagai contoh, hai, ya, watashi wa rao desu, ya, saya Rao. Nah, maka di atas karena untuk yang pertanyaan pasti kan orang lain yang bertanya, misalkan kita sebagai Tuan Rao, sebagai Rao, dan ada yang bertanya ke kita, apakah Anda Rao? Anata wa raosang desu ka? Hai Rao desu. Nah, ini perbedaannya kalau kita sendiri tidak menggunakan kata sang. Hai Rao desu, ya, saya Rao. Kemudian kalau kita jawab bukan, iye watashi wa rao de wa arimasen. Nah, penggunaan watashi wa bisa dihilangkan langsung rao de wa arimasen, itu juga yang pertama. Jadi hai rao desu atau iye rao de wa arimasen. Nah, untuk de wa arimasen kita sudah dibahas di atas, artinya bukan. Iye, tidak. Saya bukan Tuan Rao. Atau dengan menggunakan jawaban singkat hai so desu, ya, benar. Nah, ini ya untuk contoh untuk pola kalimat yang pertama. Kemudian untuk yang pola kalimat yang kedua sebagai contohnya, narong-san wa Indonesia jin desu ka? Narong-san wa Indonesia jin desu ka? Nah, kalau tadi nihong itu untuk artinya Jepang, orang Jepang, ya, nihong jin. Kalau Indonesia tetap Indonesia jin. Nah, ini jadi orang Indonesia. Narong-san wa Indonesia jin desu ka? Nah, apakah Tuan Narong orang Indonesia? Ya, iye. Nah, sebagai contoh dijawab, iye, bukan. Indonesia jin dewa arimasen, bukan. Bukan orang Indonesia. Taijing des. Taijing des. Taijing itu artinya orang Thailand, ya. Kalau ini Indonesia jing, ini Taijing, itu artinya orang Thailand. Nah, kalau kita menjawab hai, tinggal hai Indonesia jing des, ya, atau hai so des. Nah, seperti yang di atas, ya. Kemudian kita bahas yang ketiga, Ali-san wa kensusei desu. Ali-san wa kensusei desu. Tuan Ali seorang trainee. Nah, di sini ada pertanyaannya, Mario-san mo taijin desu ka? Belum, ya, belum. Oh, ternyata belum ke contoh yang ketiga. Masih lanjutan yang kedua. Mario-san mo taijin desu ka? Nah, ini ternyata sudah masuk ke contoh yang keempat. Mario-san mo taijin desu ka?
Apakah Tuan Mario juga orang Thailand? Bukan. Tuan Mario orang Filipin. Piriping jing des. Iye, Mario sang wa piriping jing des. Bukan atau tidak. Tuan Mario orang Filipin. Jadi langsung dijawab. Kalau di atas menggunakan Dewa Arimaseng, tetapi yang di bawah langsung ya. Jadi ini bisa digunakan dua cara. Bisa menggunakan Iye Taijing Dewa Arimaseng, baru menggunakan ini Mario sang wa piriping jing des, atau langsung piriping jing des seperti yang digunakan di yang kedua ya. Di sini perbedaannya, kalau di atas ini wa, yang ini pakai mo ya. Kemudian yang keempat, sebagai contoh yang keempat, ano hito wa dare desu ka? Ano itu artinya itu. Hito orang itu siapa? Atau siapakah orang itu? Siapakah orang itu? Rao sang des, Tuan Rao. Jadi kita kalau bertanya siapa orang itu, ano hito wa dare desu ka? Dare itu siapa? Rao sang des, Tuan Rao. Oke. Baik, yang terakhir ini harusnya yang ketiga ya. Jadi ini agak susunannya terbalik. Jadi harusnya yang ini yang keempat. Ali sangwa kensusei des. Tuan Ali adalah seorang kensusei. Nah, di sini sebagai contoh, Rao sangwa kensusei desu ka? Apakah Tuan Rao seorang trainee? Hai, ya. Tokyo Denki no kensusei desu. Hai. Tokyo itu nama kota di Jepang ya. Denki artinya ini perusahaan listrik. Jadi perusahaan listrik Tokyo. No di dalam bahasa Jepang artinya kepunyaan. Jadi kensusei tadi sudah diartikan sebagai trainee, maka Tokyo Denki no kensusei itu artinya trainee dari Tokyo atau perusahaan listrik Tokyo. Rao-san wa kensusei desu ka? Hai, Tokyo Denki no kensusei desu. Nah, itu untuk pembahasan 1, 2, 3, 4 untuk pola kalimat yang dasar ya. Jadi ada beberapa yang harus ditekankan di sini. Yang pertama, penggunaan des dan deska. Jadi perbedaannya, kalau des itu untuk kalimat pernyataan, kalau untuk ada kata deska itu untuk pertanyaan. Kemudian ada des, ada dewa arimaseng. Kalau untuk des itu yang positif, kalau dewa arimaseng artinya untuk yang negatif, yang artinya yang bukan ya. Kemudian ada kata mo yang artinya juga ya. Dan terakhir ada kata no, artinya kepunyaan. Kalau misalkan kepunyaan saya, watashi no desu. Kemudian kalau kepunyaan Anda, anata no desu. Nah, itu ya. Baik, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat mempelajari. Jangan lupa terus belajar, jangan bosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.